أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah, khususnya nikmatul iman wal Islam. Mari kita jaga iman Islam kita sebaik-baiknya selama hidup ini. Teman sekalian, kita lanjutkan Rabu siang pada zuhur kita masih mengaji Tauhid Asma wa Sifat. Siang ini kita akan melihat Allah disebut dengan Al-Ghalib. Allah Maha berkuasa atas segala urusan. Kemudian juga Allah disebut An-Nasir, Allah yang Maha menolong. Allah penolong satu-satunya. Jemaah sekalian, banyak di Quran disebutkan misalnya Al-Ghalib di surah Yusuf 21. Allah menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, semua urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Jemaah sekalian, kebanyakan manusia itu langsung mengerti apa-apa yang dia lihat, apa-apa yang dia dengar, apa-apa yang dia rasakan, dia alami. Jadi ada yang ya seperti urusan makan minum, yaitu itu taunya ya kalau perut lapar kita makan, lapar selesai. Kalau kita haus, kemudian kita minum, haus selesai. Tetapi tidak ingat bahwa urusan makan minum itu urusannya Allah. Allah yang menciptakan otak kita sehingga sadar ya dari saraf otak dilapori saraf perut bahwa perut lapar. Kemudian saraf otak ke mata diperintahkan mata melihat ada makanan enggak. Kalau enggak ada, perintah kaki untuk jalan menuju makan, nyari makan. Baru kemudian setelah ketemu makanan, saraf ke tangan, tangan mengambil dan masukkan ke mulut. Giliran pekerjaannya gigi sama lidah, masuk ke rongkongan, masuk perut, giliran lambung sama usus yang memproses. Sarinya dibawa ke seluruh tubuh oleh darah, sementara kotorannya sisanya dikeluarkan melalui usus. Kita orang beriman memandang contoh ini adalah contoh hukum Allah terhadap tubuh kita dalam hal makan minum, dalam hal lapar dan haus. Kita harus meyakini. Tapi banyak orang melihatnya ya hanya sekedar lapar haus saja. Jadi banyak orang melihat suatu urusan itu atas dirinya, atas kemampuan dirinya, ilmunya, dan lupa kepada Allah, Sang Pencipta dirinya. Jemaah sekalian, padahal Allah itu disebutkan di dalam ayat tadi ghalibun, wallahu ghalibun. Allah itu maha berkuasa atas segala urusan, ala amrih, segala urusannya. Padahal semua yang ada di alam ini urusannya Allah. Tidak ada yang lepas dari urusan Allah, enggak ada. Kita manusia bisa apapun karena dibisakan Allah. Kita melihat apapun karena Allah yang menciptakan mata kita. Kita bisa makan, minum karena Allah yang menciptakan mulut kita, gigi, lidah dan sebagainya. Kita mau apapun tidak lepas dari urusannya Allah, dan Allah mengurus semuanya itu. Maka sebagai seorang mukmin jamaah sekalian, ini yang harus kita yakini. Apalagi ditambah dengan makna nama yang kedua tadi, An-Nasir. Allah Maha menolong. Allah satu-satunya penolong makhluknya.
Di beberapa ayat disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Al-Anfal ayat 40. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ini pernyataan Quran. Di ayat lain An-Nisa 45 wa kafa billahi nasira, dan cukuplah Allah saja yang menjadi penolong bagimu. Ya. Jadi wa kafa itu cukuplah Allah saja itu. The only Allah, the helper, the saver. Hanya Allah. Wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Ini yang terakhir Furqan ayat 11. Yang sebelumnya Al-Hajj 78. Tetapi cukuplah Rabbmu, Tuhanmu Allah menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Jemaah sekalian, ini pernyataan-pernyataan di Quran, pernyataan Allah yang menurut kita orang beriman pasti benar. Tidak perlu diragukan karena Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi manusia itu jangan kemaki, kemelimpi, sombong itu, meragukan Quran, merasa lebih benar dari Quran. Naudzubillah. Jemaah sekalian, setiap hari kita berjanji kepada Allah di dalam surah Al-Fatihah, yang dibaca Al-Fatihah itu minimal 17 kali dalam 17 rakaat. Kalau kita sholatnya sehari semalam 40 rakaat, jadi 40 kali Al-Fatihah. Dan disarankan kalau bisa sehari semalam itu jangan cuma 17. Tambah rawatibnya, tambah tahajudnya, tambah duhanya. Itu kalau 40 itu mudah, insyaallah. Kita berjanji pada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi beribadah, dan hanya kepadamu kami nasta'in, mohon pertolongan. Karena kita yakini sesungguhnya hakikat penolong itu Allah. Misalnya kalau ada orang menolong kita, ada orang lain menolong kita, maka orang iman harus mengakui bahwa dia, orang lain bisa menolong kita itu karena dibisakan Allah. Dia menolong dengan uangnya, dengan hartanya, itulah uang hartanya itu karunia Allah. Dia punya kekuatan ototnya menolong kita, Allah lah yang menciptakan tubuhnya, Allah yang memberikan kekuatan kepadanya. Jadi semuanya harus dikembalikan kepada Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Jangan dikembalikan atau berhenti di makhluk. Kalau berhenti di makhluk itu hati-hati, karena bisa saja kita dianggap tidak beriman kepada Allah. Jemaah rahimakumullah, banyak sekali ya ayat-ayat yang menegaskan seperti itu. Ya, maka ini harus memberi kita sebagai mukmin itu yang mengambil pelajaran dari ini. Jadi kita yakini semua urusan itu Allah yang berkuasa. Sehingga semua urusan mari kita kembalikan kepada Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah semua urusan itu dikembalikan. Dan kita yakini kepada Allah. Manusia itu seperti pepatah Jawa dikatakan, urip kuwi sadremo nglakoni kadya wayang ana dalange. Itu ajaran budaya Jawa sangat bagus. Jadi hidup itu hanya sekedar melakukan aja. Melakukan maunya Sang Pencipta. Gesang ingkang sejatos menika gesang miturut ingkang bos gesang, ingkang moho gesang lan moho gesangan. Kita itu bisa apapun karena di apapun oleh Allah, atas kehendak Allah. Bukan karena kita, bukan karena ilmu kita, bukan karena kekuatan tangan kaki kita, bukan. Termasuk kita berikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah mengubah satu kaum sejauh kaum itu mengubah diri sendiri. Artinya manusia punya kemampuan berikhtiar. Maka sebagai orang yang beriman berikhtiar itu meyakini saya bisa ikhtiar itu karena dibisakan Allah. Jadi semuanya harus nyambung kepada Allah. Ini sebagai konsekuensi kita setiap hari baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Dan hanya Allah satu-satunya yang berkuasa mengurus semua urusan dari dunia sekarang sampai nanti di akhirat. Dan hanya kepada Allah satu-satunya yang maha menolong. Dialah satu-satunya sumber dan pemilik pertolongan. Maka kita mintanya kepada Dia. Jamaah sekalian, semoga sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Karena ini nama yang memang sangat dahsyat, harus kita pahami. Terakhir saya mengutip pendapatnya Imam Qurtubi. Jadi tentang nama ini Al-Ghalib, Allah berkuasa atas segala urusan. Beliau menyatakan bahwa setiap orang yang sudah dibebankan kewajiban menjalankan syariah wajib mengetahui bahwa Allah adalah yang maha menang secara mutlak. Hingga siapa yang berpegang teguh kepadanya, maka niscaya dia menang walau penduduk bumi berusaha mengalahkannya. Yakinlah kita, menang itu diperoleh dengan taat kepada Allah. Hayya 'alal shalah hayal falah. Dia juga mengungkapkan sebaliknya orang-orang yang lemah, apabila iman mereka lemah, orang-orang kufur, maka musuh mereka akan menemui cara untuk mengalahkan mereka sesuai dengan kadar kelemahan iman mereka itu. Mereka memberikan celah kepada musuh agar mengalahkan mereka dan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Naudzubillah. Maka jemaah sekalian, kalau kita ingin pertolongan, ingin kemenangan, ingin kesuksesan, hanya bergantung kepada Allah. Semoga kita diberi kemampuan, kekuatan untuk itu. Sekian, terima kasih. Wa'alaikum minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.